Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini perkenalkan, nama saya Ifada Kemalahadi, mahasiswi dari Universitas Respati Indonesia. Pertama yang saya hormati Bapak Ahdun Trigono MKes selaku dosen mata kuliah Hospital Entrepreneur dan Leadership, dan saya juga berterima kasih atas kesempatan di mana hari ini saya dapat berbicara mengenai peran rumah sakit pendidikan dalam menghasilkan dokter yang berkualitas. Sebelumnya Bapak Ibu rekan-rekan di sini semuanya, apakah sudah tahu belum kalau di Indonesia ini kita masih dalam keadaan darurat dokter? Ya, memang begitu terjadinya. Dan jumlah ideal dokter yang dimiliki oleh suatu negara jika merujuk pada World Health Organization atau WHO adalah 1:1000, di mana itu artinya adalah 1 dokter per 1000 penduduk. Sementara di Indonesia sendiri ini masih menempati perbandingan 0,47 dokter per 1000 penduduk. Jadi masih sangat kurang ya kalau dari WHO ini. Nah, rumah sakit pendidikan itu apa sih? Jadi, menurut dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022, itu merupakan rumah sakit yang memiliki fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran maupun kedokteran gigi, kemudian pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi seperti perawat, bidan, gizi, maupun farmasi. Jadi rumah sakit pendidikan ini itu sebagai media pendidikan praktik untuk mahasiswa kedokteran, internship maupun multiprofesi. Jenis rumah sakit pendidikan sendiri itu ada 3. Ada rumah sakit pendidikan utama, kemudian rumah sakit pendidikan afiliasi, dan rumah sakit pendidikan satelit. Pertama, untuk rumah sakit pendidikan utama itu terdiri dari rumah sakit umum dan khusus. Khusus ini contohnya itu rumah sakit gigi dan mulut atau RSGM. Nantinya rumah sakit umum dan khusus ini digunakan untuk memenuhi kurikulum serta mencapai kompetensi di bidang kedokteran maupun dari kedokteran gigi. Kemudian ada rumah sakit pendidikan afiliasi dan satelit, itu merupakan rumah sakit khusus untuk mencapai kompetensi spesialis. Konsep dasarnya adalah setiap institusi pendidikan kedokteran atau universitas itu harus mencukupi kecukupan tenaga pengajar serta jumlah dan jenis variasi kasus. Oleh karena itu, setiap institusi pendidikan kedokteran harus mempunyai minimal 1 rumah sakit pendidikan utama dan memiliki beberapa rumah sakit pendidikan jejaring. Lalu, apakah semua rumah sakit itu bisa menjadi rumah sakit pendidikan? Jawabannya tidak. Karena rumah sakit pendidikan utama itu mempunyai minimal 4 pelayanan spesialis dasar. Di antaranya itu ada spesialis penyakit dalam, anak, bedah, dan obgyn, obstetrik dan ginekologi atau kebidanan dan kandungan, serta ada 11 pelayanan spesialis lain seperti kulit, saraf, dan lain-lainnya. Kemudian rumah sakit pendidikan sendiri itu bertugas untuk menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa tersebut dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Dan itu biasanya dilakukan oleh rumah sakit pendidikan dengan cara mengusulkan dokter penanggung jawab atau DPJP kepada institusi pendidikannya itu sendiri untuk diangkat menjadi dosen. Jadi dosen di rumah sakit seperti itu, dan menyediakan pasien dengan variasi kasus. Jadi nantinya para mahasiswa atau juga biasa disebut koasisten atau koas itu akan banyak belajar dari beliau-beliau ini, dari DPJP tersebut. Mulai dari kegiatan poli seperti kasus-kasus apa saja yang akan didapat, bagaimana tindakan-tindakan di poli, kemudian juga ada tindakan di
di ruang operasi hingga mengikuti DPJP tersebut untuk visit pasien di rawat inap, di mana kasus-kasus tersebut yang dijumpai itu nantinya dapat didiskusikan baik dalam bentuk case report maupun tugas referat. Dan tidak jarang juga koas itu mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam tindakan yang tentunya masih di dalam pengawasan dari DPJP tersebut. Jadi saat kita kuliah 3,5 tahun itu kita mempelajari teorinya, sedangkan di rumah sakit pendidikan itu kita langsung terjun ke pasien, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya rumah sakit pendidikan ini juga harus mempertimbangkan keselamatan pasien dan mutu dari pelayanan rumah sakit. Jadi, mari kita wujudkan jumlah dokter yang ideal sesuai dengan World Health Organization atau WHO untuk Indonesia yang lebih baik. Dan mari kita dukung institusi pendidikan maupun rumah sakit pendidikan untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.